Setelah pasien datang, dokter jaga dan perawat segera memeriksa pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik pada Ibu Nabila. Selamat pagi, karena keadaan Kak Dina. Jadi tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan tunjang laboratorium untuk Ibu Nabila. Nah, Ibu Nabila ini mengalami apendisitis perforasi, di mana usus sempitnya itu telah pecah dan juga cairan mengendap di rongga perut. Kalau misalnya hujan lama-lama itu bakal berinfeksi. Jadi tindakan kita sebut ini akan melakukan operasi. Namun untuk melakukan operasi sendiri kita harus memiliki persetujuan dari keluarga dahulu. Kira-kira dari keluarga apakah setuju? Ya Allah, ususnya udah sampai pecah dok? Iya, sudah pecah, sudah sepakat itu. Kalau saya setuju dok, insya Allah. Tunggu dulu, jangan yang setuju aja kamu. Dok, jangan kamu nanti soal operasi dong. Itu kita melakukan cuma tindakan kita untuk tidak menyebar infeksinya. Nah, untuk keluarga sendiri, kalian bisa menunggu dulu apakah akan dioperasi atau tidak. Namun saran dari saya untuk dioperasi. Nanti kami akan memberikan info konsen itu untuk disetujui. Jadi kita ditemukan dulu ya. Perawat Fitria membawa map berisi lembar inform consent dan inform refusal. Permisi Mbak Dina dan Mbak Nasa, ini ada surat persetujuan tindakan operasinya. Di sini sudah tertera data-data dari tubuhnya dan tindakan apa saja yang harus dilakukan di tubuhnya. Apakah kalian setuju untuk menandatangani tindakan operasinya? Enggak, saya nggak setuju. Saya ini anak ketua, jadi keputusan ada di tangan saya. Jadi kemarin saya lihat di TikTok kalau usus buntu itu nggak perlu dioperasi, cuma kasih obat herbal aja udah sembuh kok. Adin, ibu kan pucat. Kamu masih juga bilang TikTok kayak kita kan masih belum tahu gimana. Dokter bagaimana kalau ibu saya nggak dioperasi? Jadi gini, saya jelaskan ulang ya. Jadi kalau misalnya operasi yang ditolak, kuman yang udah menginfeksi selangkah perut tadi dari sistem itu tidak akan bisa dibersihkan dengan perawatan herbal. Itu nanti kalau misalnya dibiarkan, kumannya itu akan masuk ke pembuluh darah dan menyebabkan sepsis. Nanti kalau tadinya kalau misalnya perawatan herbal itu tidak bisa langsung bersihkan seluruh rongga perut ibu tadi yang sudah kuman dari infeksi tadi. Jadi kita sarankan untuk operasi lumbang. Hah, konspirasi. Buatin saja saya surat penolakan tindakan B, kita bawa aja di pulau sekarang. Dr. Isbi selaku dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP bedah datang melihat keributan dan mendekati Tabina tanpa aura menghakimi. Ada apa nih dokter Mutia? Jadi ini dok, mereka pasien apendisitis perforasi namun menolak tindakan operasi. Baik. Bu boleh duduk kembali Bu? Mbak Dina, Mbak Najwa, saya dokter Isbi, saya dokter yang akan mengoperasi Ibu Dina nanti. Di sini saya sangat menghargai sekali keputusan yang Mbak Dina berikan bahwa saya menolak tindakan medis ya Mbak. Secara etika kedokteran juga kami tidak bisa memaksa. Tetapi di sini saya berbicara sebagai anak yang menyayangi ibunya. Di sini kondisi ibu sudah parah Mbak. Di sini ibu sudah pucat. Setelah itu untuk apendisitisnya ini sudah pecah Mbak. Kemungkinan besar akan mulai menginfeksi, perlahan akan menginfeksi bagian perutnya. Nanti kalau misalkan sudah menyebar, bakterinya itu akan semakin parah Mbak. Keadaannya itu semakin parah. Jadi kalau tidak cepat kita tangani, ibu semakin parah. Kalau yang Mbak Dina tadi bilang bahwasannya pengobatan herbal bisa menyembuhkan apendisitis, untuk kondisi ibu sekarang tidak bisa Mbak, karena sudah parah. Kak, jangan sampai ego kamu kita kehilangan ibu. Kak, hatiku banget. Dok, apakah setelah operasi bisa sembuh dan hilang semua penyakit ibu? Atau adakah efek buruk seperti di internet dok? Mbak Tabina, kita akan melakukan operasinya seoptimal mungkin Mbak. Apapun yang kita lakukan itu akan kita usahakan seoptimal mungkin. Insya Allah setelah operasi ibu akan baik-baik saja ya Mbak. Jangan pikirkan dulu ya Mbak terkait yang di internet tadi. Ya sudah Bu, saya mau tanda tangan surat persetujuannya. Boleh Mbak Tabina, silakan tanda tangan di sini ya Mbak. Tolong bantu ibu saya ya dok. Pasti Mbak Tabina, kita akan melakukan yang terbaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisha Karunisa dengan NPM 2408260100. Di sini saya akan membuat video tentang refleksi diri dari drama kelompok yang telah saya dan teman-teman buat. Jadi, kendala yang saya hadapi adalah menyusun hasil rekaman menjadi alur cerita yang runtut dan mudah untuk dipahami. Dari kegiatan ini, saya merefleksikan bahwa penyampaian pesan etika dan humaniora membutuhkan visual yang tepat agar dapat diterima oleh penonton. Saya belajar betapa pentingnya kerjasama dan ketelitian dalam proses penyuntingan video. Kedepannya, saya akan meningkatkan kemampuan editing saya agar pesan dan edukasi kesehatan dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Sekian video refleksi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Fadila dengan NPM 2408260101. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini adalah merefleksikan tugas PBL semester 4, yaitu kami membuat drama yang menceritakan tentang seorang anak yang menolak tindakan operasi kepada ibunya. Jadi sebagai peran saya yaitu sebagai perawat. Jadi sebagai perawat, saya menyadari bahwa peran perawat tidak hanya memberikan tindakan keperawatan, tetapi juga menjadi penghubung antara tim medis, pasien, dan keluarga. Saat keluarga menolak operasi karena terpengaruh hoax, saya tetap menghormati keputusan mereka, yaitu mencakup tentang autonomi. Sambil membantu memberikan informasi yang benar, saya berusaha mendukung tindakan yang dapat menyelamatkan nyawa ibu, yaitu mencakup beneficent, dan mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk akibat keterlambatan penanganan, yaitu mencakup non-maleficent. Dalam situasi yang penuh emosi, saya tetap memberikan pelayanan yang adil dan profesional kepada semua pihak tanpa memihak, yaitu mencakup justice. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya komunikasi terapeutik, empati, dan edukasi kesehatan dalam praktik keperawatan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isbi Nuzulul Quraini dengan NPM 2408260102. Di sini saya akan melakukan refleksi diri mengenai tugas bioetik pada semester 4 ini. Di sini saya dan teman-teman melakukan drama yang berisi tentang seorang anak yang menolak tindakan medis, yaitu operasi, padahal ibunya ini sangat membutuhkan operasi tersebut. Saya akan membahas 4 aspek etika kedokteran. Yang pertama ada autonomi. Pada cerita ini terlihat ketika dokter tetap menghormati hak keluarga, padahal keluarga tersebut menolak untuk tindakan medisnya. Lalu yang kedua ada beneficence. Nah, beneficence ini ditunjukkan melalui upaya tim medis yang terus memberikan edukasi dan merekomendasikan untuk tindakan operasi sebagai tindakan yang terbaik untuk menghindari dari komplikasinya. Lalu yang ketiga ada non-maleficence, yaitu tercermin dari usaha dokter yang mencegah terjadinya komplikasi pada ibu tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian pada ibunya. Dan yang terakhir adalah justice, yaitu terlihat ketika pasien tetap mendapat pelayanan, informasi, dan perhatian yang sama dari tenaga kesehatan meskipun keluarga menolak untuk dilakukan tindakan operatif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junita Sarita Ringgan dengan NPM 2408260103. Pada video ini saya akan membuat refleksi diri dari tugas yang kami buat. Saya memiliki peran menjadi editor dan kameramen. Pada saat saya menjadi editor, hal yang menarik itu melihat bagaimana setiap adegan memiliki makna yang mendukung pesan utama drama. Dari sisi etika, humaniora, saya memahami bahwa media dapat menjadi sarana edukasi kesehatan yang efektif. Dan pada saat saya menjadi kameramen, hal yang kendalanya itu memastikan setiap adegan terekam dengan jelas meskipun terdapat keterbatasan waktu dan tempat. Refleksi yang saya dapatkan adalah bahwa setiap anggota tim memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan kemanusiaan kepada penonton. Saya belajar pentingnya koordinasi, kesabaran, dan tanggung jawab dalam sebuah proyek kelompok. Kedepannya, saya akan meningkatkan keterampilan pengambilan gambar dan keterampilan meningkatkan skill mengedit saya dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Mutia Latifah Zain dengan NPM 2408260104. Pada video kali ini saya akan melakukan refleksi diri dari tugas yang sudah kami buat, yaitu sebuah drama tentang seorang ibu yang mengalami kesakitan namun keluarga menolak untuk melakukan tindakan medis. Ini merupakan tugas bioetik semester 4. Ada beberapa prinsip yang akan saya bahas dari drama tersebut. Yang pertama itu ada autonomi dan benefisensi. Kasus menolak operasi mengajarkan kita untuk menghormati setiap keputusan dari pasien, itu termasuk dari prinsip autonomi. Biasanya prinsip ini berbenturan dengan prinsip benefisensi, yaitu kita sebagai tenaga kesehatan harus mengusahakan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa seorang pasien. Dari drama ini saya menyadari bahwa keluarga pasien melakukan penolakan bukan karena niat yang buruk, melainkan karena ketidaktahuan dan juga paparan dari informasi yang keliru. Kemudian di era digital kita diingatkan untuk menjaga prinsip dari non-malefisiensi. Selanjutnya saya juga dari drama ini saya juga mendapatkan pelajaran yang sangat menarik, yang mana kepada pasien kita harus melakukan komunikasi, yaitu yang sebagai kuncinya adalah komunikasi efektif. Ketika kita melakukan edukasi kepada pasien yang bersifat defensif ataupun menggurui, maka edukasi tersebut bisa tidak tersampaikan kepada pasien. Sebaliknya, ketika menghadapi pasien yang sudah terpapar hoaks seperti pada drama ini, kita harus melakukan pendekatan yang humanis, kemudian juga melakukan mendengarkan secara aktif dan juga memvalidasi kekhawatiran dari keluarga pasien tersebut. Kemudian barulah kita melakukan edukasi. Maka jika dilakukan langkah-langkah tersebut, itu akan membuat edukasi kita tersampaikan kepada keluarga pasien. Mungkin sekian refleksi dari saya. Kedepannya saya akan menerapkan prinsip-prinsip dari dasar bioetik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filia Putri Amanda dengan NPM 2408260105. Di video ini saya bertugas sebagai kameramen dan editor. Hal yang menarik dari video ini adalah konflik antara keluarga pasien yang percaya hoaks media sosial dengan dokter yang menjelaskan perlunya operasi pada kasus apendisitis ini. Kendalanya adalah menyampaikan pesan tersebut secara jelas dalam waktu yang cukup singkat. Dari sisi etika dan humaniora, saya belajar pentingnya menghormati keputusan pasien dan keluarga sambil tetap memberikan edukasi yang empatik. Insight yang saya peroleh adalah bahwa komunikasi yang baik dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Kedepannya, saya akan meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan pemahaman etika dalam pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NPM 2408260106. Saya berperan sebagai pasien yang dimana saya juga merasakan bagaimana posisi pasien yang mengalami nyeri hebat dan bergantung kepada keputusan keluarga. Hal yang menarik adalah melihat bagaimana konflik keluarga dapat memengaruhi proses pengobatan. Dari sisi etika dan humaniora, saya memahami pentingnya menghargai martabat pasien serta memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien. Saya mendapat pelajaran bahwa komunikasi yang baik dapat membantu pasien merasa lebih aman dan didengar. Kedepannya, saya akan berusaha meningkatkan empati dan kemampuan memahami kondisi pasien secara holistik. Berikut adalah refleksi diri saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabina Nisa Zahwa dengan NPM 24082600107. Di sini saya ingin membuat video refleksi dari drama bioetik yang telah kami kerjakan, di mana saya sendiri berperan sebagai anak dari pasien yang memiliki karakter percaya pada informasi yang belum tentu benar tanpa menghilangkan sisi kemanusiaannya. Saya sendiri menyadari bahwa tindakan tersebut sebenarnya didasari dengan rasa khawatir dan keinginan untuk melindungi anggota keluarga, meskipun informasi yang dipercaya belum tentu benar. Dari kasus ini, saya merefleksikan bahwa hak pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan harus tetap disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya belajar bahwa hoaks kesehatan dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien karena dapat menyebabkan keterlambatan penanganan yang diperlukan. Selain itu, komunikasi antara dokter,
pasien dan juga keluarga sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Kedepannya, saya akan lebih kritis dalam menyaring informasi kesehatan dan mengedukasi masyarakat untuk mencari informasi yang terpercaya, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat terbaik bagi pasien. Sekian video refleksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gusti Nashwa, NPM 2408260108. Hal yang menarik dari peran saya adalah menjadi penengah di tengah konflik keluarga dan tenaga kesehatan. Dari aspek etika dan humaniora, saya memahami pentingnya kerjasama antara keluarga dan tenaga medis demi kepentingan terbaik pasien. Saya memperoleh pelajaran bahwa komunikasi yang tenang dan empatik dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat. Kedepannya saya akan berlatih meningkatkan kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan yang rasional. Baik, telah selesai refleksi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.